malam semua, saya Giri Sebastian Panjaitan NIM 2021-63017. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kriteria keruntuhan. Di sini ada 12 jenis-jenis kriteria keruntuhan. Yang pertama itu ada Moore-Coulomb. Moore-Coulomb itu pada tahun 1900 itu menyuguhkan sebuah teori tentang keruntuhan pada material yang menyatakan bahwa keruntuhan terjadi pada suatu material akibat kombinasi kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum saja. Kriteria keruntuhan Moore-Coulomb juga digunakan untuk memprediksi keruntuhan material berbutir, itu seperti tanah dan batuan. Di bawah tekanan atau gaya geser, kriteria ini didasarkan pada dua parameter utama. Yang pertama itu ada kohesi, merupakan kuat geser yang diperlukan untuk mempertahankan kestabilan tanah dalam kondisi tanpa tekanan. Ini berkaitan dengan daya tarik antar partikel tanah dan menentukan tingkat kohesi tanah. Lalu ada sudut geser dalam, itu merupakan sudut di mana bahan tanah mulai mengalami keteruntuhan akibat geser. Ini dapat mengukur kekerasan atau kekuatan dalam tanah. Kriteria keruntuhan Moore-Coulomb juga dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu ada kohesi, rumusnya itu C plus kohesi N kali tan. Itu dimana kohesi itu adalah tegangan geser total, C adalah kohesi tanah, dan kohesi N adalah tegangan normal atau tekanan. Baru kriteria ini menggambarkan hubungan antara tegangan geser, tekanan, kohesi, dan sudut geser dalam untuk memprediksi keruntuhan tanah atau batuan. Jika tegangan geser yang diterapkan melebihi nilai yang diberikan oleh persamaan ini, maka keruntuhan akan terjadi. Yang kedua itu ada kriteria keruntuhan Hooke-Brown. Keruntuhan Hooke-Brown ini memperkenalkan kriteria kegagalan mereka dalam upaya untuk memberikan input data untuk analisis diperlukan tanah desain penggalian bawah tanah di hard rock. Kriteria ini berasal dari hasil penelitian kegagalan getas batu utuh oleh Hooke dan studi model perilaku massa batuan bersendi Hooke-Brown. Kriteria mulai di sifat-sifat batuan untuk utuh, kemudian faktor yang mengurangi sifat ini atas dasar karakteristik sendi dalam massa batuan diperkenakan. Kriteria keruntuhan Hooke-Brown ini juga adalah rumus empiris yang digunakan dalam geoteknik untuk memprediksi potensi keruntuhan batuan. Terdapat beberapa parameter yang harus dipertimbangkan dalam rumus ini, termasuk yang pertama itu ada kuat geser batuan atau S yang merupakan kuat geser intrinsik dari batuan. Kedua itu ada tegangan normal pada bidang geser, kohesi N yaitu tekanan atau beban normal yang bekerja pada bidang geser batuan, tegangan tegak lurus pada bidang geser yang merupakan tegangan normal pada bidang yang tegak lurus terhadap bidang geser. Kriteria keruntuhan Hooke-Brown ini juga menyediakan persamaan matematis yang memungkinkan Anda untuk memprediksi apakah sebuah batuan akan mengalami keruntuhan atau tidak berdasarkan kombinasi parameter-parameter yang di atas. Dan ini juga berguna dalam perencanaan dan analisis stabilitas dalam proyek-proyek konstruksi dan pertambangan. Persamaan kriteria keruntuhan Hooke-Brown ini juga sendiri cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang teliti. Lalu yang ketiga itu ada kriteria keruntuhan Drucker-Prager. Adalah model 3 dimensi yang bergantung pada tekanan untuk memperkirakan keadaan tegangan saat batuan mencapai kekuatan akhirnya. Kriteria ini didasarkan pada asumsi bahwa tegangan geser oktahedral pada saat keruntuhan bergantung secara linear pada tegangan normal oktahedral melalui konstanta material. Yang keempat itu ada kriteria runtuh Tresca, berlaku pada batuan isotopik dan daktil. Runtuh terjadi tegangan jika tegangan geser maksimum mencapai suatu batas kritis. Yang kelima itu ada von Mises. Yang keenam itu ada Moore-Coulomb. Yang ketujuh ada Land-Duncan. Depan itu ada modified Moore-Coulomb. Yang kesembilan itu ada modified Land-Duncan. 10 ada modified Weibull-Cook. Dan 11 ada Matsuoka-Nakai, dan 12 ada Griffith. Sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu jenis-jenis kriteria keruntuhan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat malam.